pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi, salam sejahtera untuk anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 6 semester 1, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, tahap remaja, dewasa, dan lansia. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasihi, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, tahap bayi, tahap balita, dan tahap anak-anak. Nah, sekarang pada pertemuan yang kedua ini, berikutnya kita belajar tentang tahap remaja, dewasa, dan lansia. Mari kita belajar dengan penuh semangat, ya. Tetap jaga kesehatan. Kita lihat anak-anak untuk slide yang pertama. Kita melihat video pembelajaran tentang perkembangan anak-anak pada masa tahap remaja. Pada masa ini, remaja sudah mulai memiliki kemampuan untuk memikirkan sebuah ide, mulai dari awal sampai akhir. Kemampuan untuk menunda kepuasan atau kegembiraan. Perkembangan sosio-emosi. Pada masa ini, identitas diri semakin kuat, stabilitas emosi dan kepedulian terhadap orang lain semakin meningkat. Semakin mandiri, hubungan antara teman sebaya tetap menjadi isu yang penting, dan hubungan dengan lawan jenis akan semakin serius. Ya, itu tadi anak-anak yang Pak Guru kasihi tentang perkembangan remaja. Ya, masa remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas.
Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah kita akan menyimak perkembangan manusia pada tahap dewasa. Mendalam. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna kehidupan. Ciri-ciri pada masa dewasa awal. Yang pertama, usia reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga atau dengan menikah. Pada masa ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Kedua, sebagai masa pertumbuhan, maka masa dewasa merupakan usia pemantapan letak kedudukan. Mereka mulai memainkan perannya seperti sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai orang tua. 3. Usia tegang dalam hal emosi. Pada usia ini, banyak di antara mereka mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dialaminya, seperti masalah pekerjaan, jabatan, perkawinan, keuangan, dan lainnya. 4. Usia banyak masalah. Pada masa dewasa awal, banyak masalah baru yang dialami. Beberapa masalah tersebut merupakan kelanjutan masalah yang dialami pada masa remaja akhir. Nah, contoh masalah pada masa ini yaitu persoalan pemilihan teman hidup dan persoalan keuangan. 5. Usia keterasingan sosial. Dengan selesainya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa yakni karir, perkawinan, dan rumah tangga, maka hubungan dengan teman sebaya masa remaja menjadi renggang. Dan berbarengan dengan itu, keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Akibatnya, mereka menjadi egosentris dan hal ini menambah kesepian mereka. 6. Usia perubahan nilai. Orang dewasa yang tadinya menganggap sekolah itu suatu kewajiban yang tidak berguna, kini sadar akan nilai pendidikan sebagai batu loncatan untuk meraih keberhasilan sosial, karir, dan kepuasan pribadi. Biasanya, nilai-nilai orang muda bergeser dari egosentris ke sosial. 7. Usia penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Penyesuaian diri yang harus dilakukan orang muda terhadap gaya hidup baru yang paling umum adalah penyesuaian diri pada pola baru kehidupan berkeluarga dan berbagai pola baru di tempat pekerjaan. 8. Usia komitmen. Ketika menjadi dewasa, anak muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya bergantung pada orang tua menjadi orang dewasa yang mandiri. Maka, mereka akan menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen baru. Salah satunya adalah komitmen terhadap pekerjaan. 9. Usia kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya sehingga terlepas dari belenggu dan bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah ia dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Hevigers menyatakan bahwa tugas perkembangan yang menjadi karakteristik masa dewasa awal adalah mulai memilih pasangan hidup dan mulai bekerja. Harlock menambahkan bahwa masa dewasa awal merupakan masa bermasalah karena pada masa dewasa awal banyak masalah yang ditimbulkan oleh penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan juga karir. Artinya, karir dan persiapan menuju kehidupan pernikahan adalah dua tugas penting yang hadir di waktu yang bersamaan. Menurut Walgito, umur yang baik untuk melangsungkan pernikahan pada wanita sekitar umur 23 sampai 24 tahun, sedangkan pada pria sekitar umur 26 sampai 27 tahun.
Pada umur-umur tersebut, pada umumnya telah mencapai kematangan kejasmanian, psikologis, dan dalam keadaan normal, pria umur sekitar 26-27 tahun telah memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga. Itulah pembahasan tentang ciri-ciri dan tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Ya, itu anak-anak tentang masa dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Ya, selanjutnya anak-anak kita akan melihat tentang tahap lansia atau lanjut usia. Kita akan simak tentang tahap lansia ya. Tahap lansia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain rambut yang semula putih, yang semula hitam menjadi putih, berubah menjadi beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Kita simak video pembelajaran tentang masa lansia. Ya, pengelompokan masa lansia ada yang 65 sampai 74 tahun ya. Kita lihat. Ya, dari perkembangan fisik lansia akan kita lihat wajah mulai keriput ya. Wajah mulai keriput, kulit berkerut ya, kulit berkerut. Rambut mulai berubah. Gigi mulai tanggal satu persatu. Penglihatan berkurang. Pendengaran berkurang. Mudah lelah. Cenderung gemuk. Berkembang kognitif, yaitu mudah lupa, ingatan masa muda lebih baik, sulit menerima hal baru. Perkembangan sosio-emosionalnya, hubungan dengan pasangan hidup, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan cucu, hubungan dengan keluarga besar. Ya, usia lanjut yang sehat, ceria ya. Kreativitas terjaga, tetap berkreasi. Masalah-masalah timbul pada saat lanjut usia. Gangguan kesehatan. Ya, mulai muncul gangguan kesehatan. Ya, kondisi yang saat masa tua masih harus bekerja keras. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasih, setelah melihat 3 video pembelajaran di atas, yang pertama tugas kita yaitu tuliskan ciri-ciri usia remaja. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri usia dewasa. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri usia lanjut. Ya, selamat mengerjakan. Kirim tugas ke Pak Guru setelah selesai menyelesaikan pengamatan video di atas. Selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan